adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih diberi kesempatan. Tuhan Yesus, kami diberi kesehatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami siap memuji Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau siap memuji Tuhan ya. Ajak kakak adik kita di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita pujikan lagu pertama. Ya, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Siap-siap, kita ulang lagi dari awal. Bukan kuat, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, tunjuk gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Oleh rohmu kata Tuhan. Oleh rohmu kata Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau lanjutkan pujian yang kedua. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Jadikan aku terangmu Tuhan. Kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, bukan karena kebaikanku aku bisa menjadi terang Tuhan, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita lakukan pujian ini bersama-sama. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi kita pujikan. Jadikan aku terangmu Tuhan, Di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Semua ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kepada kami semuanya, Tuhan Yesus, supaya berkat firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Tuhan berkati, urapi kakak-kakak yang memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali sama Kak Rizka dalam penyampaian firman pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang
yaitu janji Tuhan untuk anak-anaknya. Sekarang pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu membangun kota untuk mencari nama. Mencari sebuah nama untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk manis, duduk diam, kita buka telinga kita buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Tujuan dari judul pada pagi hari ini yaitu adik-adik atau kita semua hidup dalam kerendahan hati. Kita memiliki hati yang rendah, yang tidak sombong atau cari nama untuk mencari kesombongan diri kita sendiri. Kita membeberkan prestasi kita memberitahu ke orang lain bahwa kita mempunyai talenta ini. Jangan kita juga tidak boleh pernah sekalipun mempunyai sifat rasa sombong dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Minggu ini kita telah sampai di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Dan ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, sampai tinggi berarti langit ya. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota yang menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang keenam, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Ayat yang ketujuh, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat yang ke-8, demikianlah mereka diseret Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diseret Tuhan ke seluruh bumi. Dari firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak sombong terhadap apa yang kita punya, apa yang kita talentakan, apa yang kita dapat. Karena Tuhan akan mengacau balaukan apapun yang kita usahakan. Dan dalam firman Tuhan ini, Tuhan juga menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Nah, kalau kita punya sebuah dapat dari firman Tuhan, ada seorang yang bernama Nimrod. Nah, Nimrod ini seorang yang gagah perkasa, seorang yang kuat. Dia kuat ya. Jadi kita semua kuat pastinya kan. Nah, dengan kekuatan Nimrod mendirikan sebuah kota, yaitu kota Babel, yang kita tadi baca sebuah anak manusia ini mendirikan sebuah menara Babel. Nah, si Nimrod ini mendirikan sebuah kota, yaitu kota Babel. Dan Nimrod juga mendirikan kota-kota yang lainnya. Tapi Tuhan sudah mengacau balaukan itu semua. Dan Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan apa yang mereka kerjakan. Nah, si Nimrod ini sebagai pemimpin yang memimpin orang-orang Babel ini untuk mendirikan suatu menara yang tinggi yang menjulang sampai ke langit. Nah, Nimrod dan teman-temannya memiliki tujuan untuk mendirikan kota-kota ini, termasuk kota Babel. Yang pertama, menara yang didirikan akan memiliki puncak sampai ke langit, tinggi, berarti sampai tinggi sekali, mengalahkan sampai dilihat
sampai langit. Habis itu yang kedua, mereka ingin mencari nama atau mereka ingin terkenal akan prestasinya. Tuhan itu tidak senang kita menyombongkan diri kita. Kita terkenal terhadap prestasi kita, kita sombong. Wah, aku mempunyai prestasi ini, aduh aku mau sombong deh sama teman-teman gitu. Aduh, nggak enak ya rasanya kalau kita kayak gitu. Tapi gimana ya, rasa ingin menyombongkan diri itu mungkin ada, tapi Tuhan ingatkan kita selalu rendah hati. Tuhan, aduh aku punya talenta ini Tuhan boleh nggak sih aku sombong? Tentu ya saja tidak. Kita tidak boleh menyombongkan talenta kita, tapi kita membantu teman-teman kita untuk belajar sebuah talenta yang kita miliki. Mungkin bukan kita doang yang punya, tapi teman-teman kita juga punya sebuah talenta itu, dan mereka belum berani menunjukkannya terhadap teman-temannya. Nah, ketiga tujuan itu mereka inginkan karena mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang ingin menggunakan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan bicarakan, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan suruh, mereka ini orang yang bebal, tidak mau menerima masukan dari Tuhan. Mereka ini orang yang ingin melakukan semuanya dengan tenaga mereka sendiri, padahal itu tenaga dari Tuhan ya tentunya. Orang yang sombong biasanya juga orang yang mencari namanya sendiri, tidak mencari kemuliaan Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Dia tuh ingin namanya ditinggikan, dia ingin memuliakan dirinya sendiri tapi tidak memuliakan Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus memuliakan Tuhan terlebih dahulu, baru kita memuliakan diri kita sendiri. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Nah, tetapi ingin namanya sendiri yang dimuliakan. Nah benar tadi Kak Priska dapat bilang itu kan, atau mereka ini ingin disanjung oleh banyak orang, dan orang yang memberontak terhadap perintah Tuhan. Mereka ini berontak sekali terhadap perintah Tuhan. Memberontak Kak, ya, mereka memberontak semua perintah Tuhan yang berikan, Tuhan Yesus berikan terhadap Nimrod dan teman-temannya. Ingat, kita tidak boleh memberontak sekalipun apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah apapun itu Tuhan selalu memerintah dengan keindahan yang Tuhan berikan. Kita pasti ingat kan, indah pada waktunya. Itu Tuhan yang memberikan semua itu. Nah, kakak tanya ya, mungkin apakah adik-adik semua pernah menjadi sombong atau sesuatu hal atau menyombongkannya? Atau pernahkah adik-adik melihat orang yang membual omongan besar gitu, seperti omongan besar, atau orang yang sedang menyombongkan sesuatu dalam dirinya sendiri? Nah, kakak mempunyai sebuah story atau cerita. Nah, di mana kakak sebagai mahasiswa, kakak mempunyai teman-teman yang banyak, tetapi ada satu sahabat kakak yang dimana dia selalu menyombongkan diri yang mungkin yang dia punya, dia sombongkan terhadap teman-temannya dia juga. Nah, setelah itu dia mempunyai omongan besar juga. Omongannya sangat besar mungkin ya, kita tidak tahu omongan besar itu seperti aku punya ini loh, bisa aku punya ini loh, aku baru beli ini loh, gitulah. Habis itu tetapi seiring berjalannya waktu, teman kakak itu semakin menjadi-jadi. Dia semakin sombong, semakin mengucap kata-kata besar. Habis itu tidak rendah hati. Banyak teman-teman yang meninggalkan dia, menjauhi dia karena kesombongannya dia lakukan. Tetapi semakin hari dia berubah, dia sadar akan kesombongan yang dia pamerkan. Dia bercerita kepada kakak, dia tidak mau menjadi sombong lagi. Tetapi belum ada berapa hari dia cerita, dia menjadi sombong lagi. Dia sadar lagi, dia menjadi sombong lagi. Dia sadar lagi, dia menjadi sombong lagi. Nah, karena dia sadar bahwa semua yang dimiliki atau talenta yang dia punya ternyata pemberian dari Tuhan. Nah, dari cerita kakak itu, teman kakak sadar bahwa apapun yang punya dalam dirinya itu punya Tuhan juga. Tuhan berikan juga itu terhadap kita semua. Nah, dan ada sebuah story kakak akan ceritakan dari artikel yang sudah kakak dapat di website mungkin. Nah, setiap orang mungkin bertanya-tanya, ada berapa banyak bahasa yang digunakan manusia di dunia sih kak, gitu kan. Mungkin adik-adik semua bertanya, Pak, berapa bahasa sih yang digunakan di seluruh dunia ya? Berapa bahasa sih Ma? Jawabannya pasti banyak sekali bahasa. Tapi ada sebuah penelitian terbaru membeberkan jumlahnya, yaitu sebanyak 7.000 bahasa.
Wah, banyak juga ya, 7.000 bahasa. Nah, mungkin yang kita tahu itu mungkin ada bahasa Inggris, mungkin ada bahasa Jepang, mungkin yang dapat ada bahasa Cina, habis itu bahasa Mandarin lah ya. Bahasa Bali, bahasa Indonesia yang paling terutama pastinya kan. Apa namanya, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia adik-adik semua ya. Nah, dan digunakan hampir 7 miliar orang. Wow, berarti banyak juga ya, sampai 7M nih yang gunain. Berarti mereka mendekati 7M yang menggunakan 7.000 bahasa. Tapi jumlah ini tidak merata di setiap benua Asia dan Afrika. Lah kok bisa sih kak, nggak merata di Asia Afrikanya? Nah, menjadi rumah bagi sebagian besar keragaman linguistik itu yang menyebabkan tidak merata di Asia dan Afrika. Kak, linguistik itu apa? Mungkin ada bingung dan bertanya nih, kak, linguistik itu apa sih kak? Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah bahasa, ilmu penelitian yang mempelajari sebuah bahasa. Beberapa bahasa ada juga yang hanya digunakan oleh kurang dari 36 orang. Dikit juga ya yang menggunakan bahasanya. Nah, dan Papua Nugini menjadi negara yang dengan jumlah bahasa terbanyak di seluruh dunia, yaitu 839 bahasa hidup. Wah, banyak juga ya, dan terbanyak di seluruh dunia loh. Dan Papua Nugini ini mempunyai bahasa hidup juga, hampir 3 kali lipat milik negara-negara Eropa. Dikombinasikan sebanyak 839 bahasa ini imbas dari keragaman etnis dan budaya. Nah, dari histori di atas yang kakak dapat di dalam artikel, ternyata di dunia banyak bahasa yang kita tahu. Dalam firman Tuhan itu di Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Dan tetap pun ada juga di seluruh bumi, yaitu satu bahasa, satu logatnya, seperti kita. Satu bahasa Indonesia, satu logat daerah kita. Kita kembali lagi ke Nimrod. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan histori dan story yang kakak dapat itu. Namun di Kejadian pasal 11, kita melihat bahwa seluruh bumi pada saat itu satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi kakak jelaskan juga kan dalam firman Tuhan bahwa tetap ada satu bahasa, satu logatnya, yaitu satu bahasa Indonesia, satu logat daerah kita. Dari yang kita dengar tadi, ternyata hanya ada satu bahasanya dan satu logatnya. Wah. Namun tujuan pendirian Menara Babel adalah agar mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Yaitu di Kejadian 11 ayat 4 tadi menjelaskan bahwa juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oleh karena itu, pendirian Menara Babel bukan hanya menunjukkan kesombongan mereka yang mencari nama, tetapi juga bertujuan untuk memberontak terhadap kehendak Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Mereka ingin memberontak sekali. Nah, penjuru bumi, Tuhan ingin manusia memenuhi bumi agar kemuliaan nama Tuhan semakin tersebar ke seluruh penjuru bumi. Tetapi orang-orang Babel di bawah pimpinan Nimrod ini justru ingin agar mereka jangan tersebar, melainkan harus berkumpul di satu tempat, di suatu tempat atau satu tempat, satu kayak misalnya kita nih mengumpulkan sebuah makanan, kita ingin mengumpulkannya dalam satu wadah. Nah, seperti itu yang mereka inginkan, yaitu di suatu tempat, yaitu di daerah timur di tanah Sinear. Nah, tadi kita baca yaitu yang Kejadian 11 ayat 2, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang sombong. Tuhan ingin kita menjadi orang yang rendah hati. Kita baca aja ayat kita yang terakhir, yaitu di Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Nah, dalam firman Tuhan juga ya, orang yang membuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Tuhan juga menghukum orang yang congkak.
digantinya dengan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam memberikan pelajaran terhadap kita. Sombong itu artinya juga merasa hebat dengan kekuatannya sendiri, kelebihannya, bakatnya, kepandaiannya, kemilikannya. Sombong juga berarti tidak mau mengembalikan semua kemuliaan Tuhan. Hanya bagi Tuhan saja. Saat dipuji orang menjadi senang, menjadi sombong, menjadi tinggi hati, tidak rendah hati. Saat dicela menjadi tersinggung, menjadi marah. Kita dicela, kita diberi kritikan, kita tersinggung terhadap kritikan yang teman-teman kita berikan. Sombong juga berarti tidak mau mentaati perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Apa yang kemudian terjadi pada orang-orang Babel itu? Tuhan turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Wah, oleh karena itu kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Kita harus rendah hati, kita tetap ikut perintah Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat emas untuk hari ini ada di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu ayat emas kita untuk pagi hari ini dengan judul membangun kota untuk mencari nama. Kita selalu adik-adik harus ingat selalu kita harus rendah hati, tidak sombong atau mencari nama untuk kesombongan diri kita sendiri. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Berkatilah Kak Priska yang sudah menyampaikan firman ini ya Bapa. Berkati juga WL dan singer yang bernyanyi memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tidak ingin seperti Nimrod yang sombong ya Bapa, tapi kami ingin jadi anak yang baik hati, kami ingin jadi anak yang rendah hati ya Bapa, yang tidak sombong akan kekuatan kita sendiri ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, berkati papa mama kami, berkati kami dan kakak kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali, dadah.